Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ika Dwinarti, NIM 1912195, kelas AKB 1. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik yaitu meliputi beberapa aktivitas. Yang satu, perencanaan. Yang kedua, organisasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, pengendalian. Dan yang ketujuh, penilaian kerja. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, dan harus didukung dengan perangkat yang lain berupa dengan struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Yang kedua, sesuai dengan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, dan lingkungan yang mendukung. Nah, yang kedua yaitu tipe pengendalian manajemen. Dalam tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif. Nah, pada tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Nah, yang kedua yaitu pengendalian operasional. Pada tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Nah, yang ketiga, pengendalian kinerja. Nah, pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada struktur pengendalian manajemen. Dalam struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut ialah pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya good congruencer. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Dan yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Jadi, tanggung jawab manajer pusat ialah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Selanjutnya itu ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya pusat pertanggungjawaban terdapat 4 jenis, yaitu satu, pusat biaya. Pusat biaya ialah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Dan yang kedua, pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan ini ialah pusat pertanggungjawaban yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satu moneter. Dan yang keempat, pusat investasi. Nah, pusat investasi ialah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom up budgeting
karena pusat pertanggungjawaban itu mengembang fungsi sebagai budget holder, yaitu maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal. Dalam proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi, yaitu meliputi 1. Perumusan strategi. Perumusan strategi ialah proses penentuan visi, misi, tujuan, sara, target adalah kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global atau makro dalam perusahaan. Terus strategi makro tersebut kemudian dijabarkan menjadi strategi lebih mikro dalam bentuk program-program, kegiatan atau proyek. Nah, salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, yang kedua yaitu ada perencanaan strategik. Nah, sistem pengendalian manajemen ini diawali dari perencanaan strategik. Perbedaannya dengan perumusan strategi ialah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, tujuan utama perencanaan strategik ialah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level di bawahnya. Nah, yang ketiga yaitu pengangguran. Nah, tahap pengangguran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Nah, yang keempat, penilaian kerja. Penilaian kerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan atau reward dan hukuman digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dalam teknik akuntansi keuangan sektor publik terdapat beberapa meliputi. Yang pertama, standar akuntansi sektor publik. Nah, dalam standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan. Nah, biasanya terjadi penurunan standar karena adanya kendala-kendala. Kendala-kendalanya seperti apa? Biasanya meliputi faktor materialitas, konsistensi, keseragaman, keterbandingan, dan ketepatan waktu. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realitas anggaran, pengaduan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Nah, selanjutnya terdapat teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama meliputi
akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran yaitu mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya menyajikan akun-akun operasi dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini ialah menekankan signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda, walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini biasanya timbul karena ada dua masalah. Yang pertama, karena adanya level agregasi. Yang kedua, logika dari akuntansi anggaran. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi komitmen. Nah, dalam akuntansi komitmen dapat digunakan bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran, pengendalian anggaran. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan, sedangkan order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Nah, jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara kecil kemungkinan untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran dalam akun-akun tertentu. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi dana. Akuntansi dana sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah. Biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi dengan penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama dana yang bisa dibelanjakan dan yang kedua dana yang tidak bisa dibelanjakan. Nah, yang keempat ada akuntansi kas. Dalam akuntansi kas, penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basic adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basic, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat sebagai overstep. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan anggaran. Nah, yang kelima ada akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas karena teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basic dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem dan prosedur akuntansi sektor publik. Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdapat 4 prosedur akuntansi. Yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas. Dan yang kedua, ada prosedur akuntansi pengeluaran kas. Dan yang ketiga, yaitu prosedur akuntansi selain kas. Dan yang keempat, prosedur akuntansi aset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis investasi publik.
Dalam analisis investasi publik terdapat beberapa hal. Yang pertama, program investasi publik. Kebutuhan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Nah, pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena mengeluarkan investasi atau modal yang memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada jangka pendek. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin itu dipisahkan. Fokus perhatiannya ditunjukkan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, yaitu pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Nah, yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Nah, yang keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambilnya keputusan untuk melakukan investasi, perlu dilakukan beberapa evaluasi. Yang pertama, inventarisasi investasi. Memuat daftar nama, jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah kondisi barang itu baik atau buruk. Yang kedua, inventarisasi investasi. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Dan yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kinerja kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknik, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Nah, selanjutnya ada tentang penentuan kebutuhan investasi publik. Nah, dalam analisis yang mendalam sebelumnya dilakukan, investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Dalam beberapa cara dalam menggolongkan asal-usul investasi, salah satu penggolongannya ialah investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, investasi baru. Nah, dalam pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal untuk menggantikan. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur ekonomis barang tersebut telah habis. Nah, investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Dalam jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini telah ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dan output yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama, mencakup aspek teknis. Aspek teknis ialah bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Nah, yang kedua, aspek sosial dan budaya. Dalam aspek sosial budaya ini
menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Yang ketiga, aspek ekonomi finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang telah digunakan. Dan yang keempat, ada yang dinamakan aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Nah, selanjutnya ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Nah, dalam faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik, yaitu pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Nah, pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal dan pembiayaan utang. Biaya modal dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dan minus. Yang kedua yaitu adanya tentang inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang akan diharapkan atau yang akan didapatkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan, inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Yang ketiga yaitu resiko ketidakpastian. Dalam required rate of return akan semakin tinggi jika resiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kewajiban yang tidak konsisten dalam meningkatkan resiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right and contract right dapat menurunkan risiko investasi. Nah, yang selanjutnya itu teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana, yaitu terdapat 4 langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, menghitung manfaat biaya dalam rupiah. Dan yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis biaya manfaat. Dalam metode cost benefit analysis atau CBA atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang present value dan seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Nah, kelemahan metode ini ialah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain dapat dimasukkan sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi manipulasi sangat besar. Secara umum, kelemahannya ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam perhitungan manfaat dan biaya. Biaya dianggap sebagai manfaat negatif. Dengan demikian, rasio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek.
Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya ialah pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya dan modal. Dan yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Dan yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Dan yang ketiga, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Dan yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang keenam, menjelaskan secara realistis mengenai keuntungan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang dapat muncul dari proyek yang akan dijalankan. Nah, dalam praktiknya terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas biaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa yang akan datang. Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan tingkat diskonto yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisis cost benefit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.